Saya Muhammad Fadilah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Manajemen semester 6 dengan NIM 17612010689. Seperti dalam video saya sebelumnya, pandemi COVID-19 saat ini telah merenggut banyak nyawa manusia. Bukan hanya manusia saja, namun banyak sektor-sektor di seluruh dunia yang terkena imbasnya. Salah satunya yang terparah adalah ekonomi. Banyak perusahaan yang telah menerapkan strategi-strategi yang sangat menyedihkan atau strategi paling akhir seperti mem-PHK karyawannya, mengurangi gajinya. Bahkan perusahaan-perusahaan ini banyak yang telah gulung tikar, tidak bisa melanjutkan produksinya, tidak bisa melanjutkan nafas kehidupan dari perusahaannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-challenge diri saya sebagai pemimpin perusahaan atau sebagai decision maker perusahaan yang akan mengambil keputusan ketika perusahaan saya terdampak secara langsung oleh COVID-19 ini. Karena seperti yang kita tahu, pemimpin-pemimpin perusahaan di dunia saat ini telah dipusingkan, bahkan mereka stres sampai jatuh sakit untuk memikirkan bagaimana nasib perusahaan mereka ke depannya. Karena bukan hanya perusahaannya saja, namun banyak karyawan yang bernaung dan hidup di dalamnya. Nah, bagaimana strategi saya untuk perusahaan saya bisa survive dan recovery dari pandemi COVID-19 saat ini? Simak videonya. Jika saya seorang pimpinan perusahaan atau seorang decision maker, pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan, maka ketika perusahaan saya terdampak secara langsung oleh COVID-19, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memangkas atau mentiadakan biaya-biaya untuk aktivitas yang kurang diperlukan. Seperti yang kita ketahui, ketika COVID-19 ini ada, maka perusahaan membutuhkan sumber dana untuk terus membiayai kegiatan operasionalnya. Maka, seefektif mungkin, searif mungkin kita harus memanfaatkan dana tersebut. Janganlah membuang dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan. Contohnya, piknik atau gathering, di mana kita bisa mengundur piknik atau gathering tersebut ketika situasi sudah membaik, ketika keuangan perusahaan sudah pulih lagi. Lalu yang kedua, seperti mengadakan training atau seminar-seminar di mana masih kurang ada hubungannya dengan kegiatan bisnis atau produksi perusahaan. Lalu misalnya dengan mentiadakan atau memangkas tunjangan-tunjangan dari pegawai-pegawai, di mana kita hanya berfokus pada pemenuhan gaji mereka setiap bulannya. Sedangkan tunjangan-tunjangan yang sifatnya adalah kurang wajib dibandingkan gajinya, kita tiadakan dulu sehingga kita bisa terus membayar mereka sesuai dengan kemampuan dan ilmu-ilmu yang mereka terapkan untuk perusahaan. Tentunya kita sebagai perusahaan yang profesional di sini. Lalu strategi yang kedua, ketika kita sudah berhasil mentiadakan biaya untuk aktivitas yang tidak diperlukan, maka secara tidak langsung kita telah melakukan efisiensi. Nah, dana-dana hasil efisiensi tadi, maka kita maksimalkan, kita optimalkan untuk membiayai kebutuhan utama dari perusahaan, di mana kebutuhan utamanya itu adalah kebutuhan bisnis, produksi, dan lain sebagainya. Nah, dana-dana ini dapat kita gunakan untuk yang pertama, membeli bahan baku perusahaan. Perusahaan membutuhkan produk membutuhkan bahan baku, maka kita perlu menyuplai bahan baku secukupnya, seperlunya untuk keberlangsungan hidup perusahaan agar terus mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, dengan dapat kita gunakan dana yang terkumpul tadi dengan untuk melakukan perawatan terhadap mesin-mesin, di mana mesin-mesin ini merupakan supporting kita dalam melakukan kegiatan produksi. Dengan mesin yang optimal, maka kualitas hasil produksi kita dapat tetap terjamin, tetap terjaga kualitasnya, sehingga customer dapat terus memakai produk kita, dapat terus mempercayai kita, sehingga keuntungan yang kita peroleh pun semakin besar lagi. Lalu misalnya dengan menggunakan dana tersebut untuk membiayai listrik, membayar telepon, membayar air, di mana
pembiayaan-pembiayaan ini sangat diperlukan untuk perusahaan, untuk keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Lalu strategi yang ketiga adalah dengan melakukan diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha adalah usaha penganekaragaman hasil produksi perusahaan untuk memaksimalkan laba. Sebenarnya kurang tepat sekali melakukan diversifikasi usaha ketika krisis atau pasca krisis. Perusahaan yang baik perlu mendiversifikasikan usahanya pada masa awal-awal berdiri atau ketika perusahaan tersebut berjalan. Agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi saat ini yaitu krisis, maka perusahaan tersebut masih dapat hidup dengan usaha-usaha lainnya ketika salah satu usaha dominannya hancur atau bangkrut. Kita ambil contoh perusahaan-perusahaan yang telah sukses mendiversifikasikan usahanya. Yang pertama ada Astra. Kita tahu Astra adalah perusahaan otomotif, salah satu otomotif terbesar di Indonesia. Mereka mendiversifikasikan usaha mereka ke banyak aspek. Salah satunya kita mengenal Astra Life, yaitu bergerak di bidang asuransi. Atau mereka punya anak perusahaan, yakni United Tractor yang bergerak di bidang konstruksi. Atau contoh lain yang kedua, Sinarmas. Kita tahu Sinarmas adalah perusahaan yang memproduksi kertas. Namun mereka sukses membuat Sinarmas Land yang bergerak di bidang properti, atau belum lama ini, beberapa tahun belakangan ini, mereka membuat reksadana dengan Sinarmas Asset Management, di mana ketika perusahaan melakukan diversifikasi usaha, ini merupakan strategi jangka panjang yang sangat akurat. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut usaha-usahanya mengalami anjlok, mengalami kebangkrutan, krisis, seperti banyak perusahaan yang terjadi saat ini. Mereka bangkrut karena mereka tidak punya cadangan usaha atau mereka tidak punya penopang injakan lain dalam terus hidup di masa-masa yang sulit ini. Lalu strategi yang keempat adalah dengan menyewakan atau menjual aset-aset yang kurang diperlukan di dalam sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui, perusahaan memiliki aset-aset, di mana aset-aset tersebut ada beberapa yang membutuhkan biaya operasional, biaya perawatan untuk aset tersebut. Contohnya motor, mobil, atau mungkin mempunyai gedung untuk membiayai listrik, air, dan lain sebagainya. Ketika sebuah perusahaan memiliki aset yang banyak, maka alangkah baiknya kita sewakan atau kita jual beberapa aset yang mungkin kurang diperlukan untuk menopang produksi dari perusahaan tersebut. Misalnya ketika kita memiliki mobil atau motor, kita sewakan atau kita jual ke perusahaan lain yang membutuhkan. Atau mungkin kita mempunyai gedung-gedung yang banyak tidak terpakai, dapat kita sewakan ke perusahaan lain atau dapat kita jual, di mana hasil-hasil sewa atau penjualan ini dapat kita gunakan untuk modal tambahan dalam mengoptimalkan bisnis-bisnis kita di masa-masa yang sulit ini, sehingga kita mampu recovery dengan cepat, sehingga cash flow perusahaan kita dapat terus tumbuh ke arah yang lebih baik dan kita terbebas dari yang namanya krisis. Strategi yang terakhir yang dapat kita terapkan atau kita ambil, kita dapat mencari dana segar melalui investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Asalkan mereka dapat memberikan dana segar, angin segar, modal-modal segar untuk kita dapat terus melangsungkan kegiatan bisnis kita. Atau jika masih diperlukan, kita dapat melakukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya, baik nasional maupun internasional. Asalkan cash flow perusahaan kita dapat terus mengalir, terus berjalan, sehingga perusahaan kita dapat hidup terus, sehingga orang-orang yang bernaung di dalamnya, berharap di dalamnya, dapat terus hidup dengan layak, hidup dengan sejahtera, dan penuh dengan kebahagiaan. Demikian pemaparan singkat dari saya ketika saya bertindak sebagai pemimpin perusahaan, atau saya memposisikan diri saya sebagai decision maker dalam sebuah perusahaan. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini cepat hilang agar perekonomian seluruh dunia dapat pulih dan kita dapat bekerja dengan sedia kala. Kalau kalian suka video ini, silakan like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Fadilah, Direktur Utama
PT Mencari Cinta.